Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di sini yang sebelumnya mempresentasikan terkait skenario modul sales ya. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan skenario purchase kudu. Kami dari kelompok 13. Kemudian personal dari kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama CP122 yaitu Akbar Sanjaya sebagai staf IT, kemudian CP160 Laila Nur Auliani sebagai staf purchase, kemudian CP190 Syehena Giri Yundira Pasha sebagai manajer purchase, kemudian CP189 Syarifah Nikmah Assegaf sebagai manajer finance, dan saya sendiri CP184 Sabah Sinelila sebagai manajer inventory. Selanjutnya, apa itu modul purchase? Purchasing atau procurement adalah modul yang digunakan untuk manajemen persediaan barang dalam mengelola ketersediaan barang dan membantu kebutuhan perusahaan dalam membeli barang atau jasa. Selanjutnya, profil perusahaan. Di sini kami memakai perusahaan PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Selanjutnya, alamat perusahaan kami yaitu nama PT Ametis, alamatnya 250 Executive Park Suite 3400, kemudian nomor teleponnya demikian, kemudian email, website, dan banknya di sini menggunakan Bank Zamrud Indonesia. Selanjutnya, untuk visi dan misi dari perusahaan PT Ametis yaitu menjadi perusahaan penyedia furniture dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Kemudian misinya 1. Mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak terkait. Kemudian nomor 2. Memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan. Nomor 4. Kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, dan yang terakhir mengoptimalkan sumber daya manusia. Untuk skenario purchase yang akan kami jalankan adalah skenario pembelian dengan 1 RFQ atau 1 PO dan 3 receipt. Prosedur pertama yang dilakukan oleh pelanggan yaitu PT Ametis dengan meminta penawaran barang yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyedia barang. PT Ametis kemudian mengirimkan surat permintaan penawaran atau RFQ kepada sales manager supplier dari PT Readymart. RFQ berisi kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, dan jumlah setiap barang. Adapun RFQ-nya sebagai berikut. Untuk customer-nya di sini ada PT Readymart, lalu produknya desk combination, expected date-nya 6 Desember 2023 untuk jumlahnya 90 unit dengan unit price-nya 100.000 dan pajak 11%. Setelah quotation dikirim ke PT Ametis oleh PT Readymart, kemudian PT Ametis akan menerima quotation tersebut dan melakukan proses pembelian dengan mengubah RFQ tadi menjadi PO. PO dikirimkan kepada vendor, selanjutnya dilakukan pengiriman barang oleh vendor. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada skenario purchase. Yang pertama akan dijalankan oleh staff IT yang bertugas untuk create user, setting, and configuration amount approval. Baik, di sini saya sebagai staff IT pada simulasi modul purchase. Di sini saya akan membuat create account untuk teman-teman saya dengan role-nya masing-masing. Pertama, kita klik dulu untuk discuss-nya, kemudian masuk ke setting. Setelah masuk ke halaman setting, kita bisa ke manage user. Untuk manage user ini, kita create new, buat baru untuk akun-akunnya di sini. Ini saya namakan saja Sanjaya 13 dengan email @gmail.co.id.
Nah, kemudian di sini untuk role-nya bisa kita sesuaikan dengan tugas teman-teman kita. Nah, di sini bisa saya pilih aja, ini dokumen user administrator aja. Nah, setelah selesai melakukan role masing-masing, kita klik new. Setelah selesai, bisa dicek di sini untuk di manage user. Nah, di sini udah terdaftar untuk akunnya sendiri itu tadi. Setelah kita melakukan pembuatan akun dengan role-nya masing-masing, kemudian kita masuk ke purchase untuk men-setting untuk total amount-nya, untuk minimum amount. Nah, di sini untuk purchase order approval, di sini kita masukkan 100. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk Staff IT untuk simulasi modul purchase. Baik, di sini saya Laila Nur Auliani dengan NIC CP160 akan melanjutkan skenario purchase sebagai staff purchase. Nah, di sini saya akan login Odoo terlebih dahulu menggunakan email dan password yang sudah dibuat oleh staff IT. Sebagai staff purchase, tugas saya pada skenario kali ini adalah membuat request for quotation atau RFQ atau purchase order. Kita langsung saja masuk ke modul purchase. Lalu kita bisa klik new untuk membuat request for quotation baru dan lengkapi datanya sesuai skenario yang telah dibuat. Di sini customer-nya ada PT Ready-Made, produknya Desk Combination, untuk expected date-nya tanggal 6 Desember, untuk quantity-nya 90 unit, unit price-nya 100.000 per unit dengan pajak 11%. Nah, kita lengkapi datanya sesuai skenario yang tadi. Untuk expected arrivalnya kita atur sampai tanggal 6 Desember. Lalu kita add produknya. Di sini ada Desk Combination. Kita ubah jumlahnya menjadi 90 unit. Untuk harganya juga kita ubah sebesar 100.000. Untuk pajaknya kita atur 11%. Maka sudah muncul totalnya. Selanjutnya, jika data sudah benar, maka kita bisa klik confirm order dan statusnya menjadi to approve. Nah, approval ini adalah tugas dari manajer purchase. Maka di sini saya akan mengirimkan pesan kepada manajer purchase untuk meminta approval atas RFQ atau purchase order dengan nomor P00164 ini yang telah kita buat. Kita copy nomor purchase ordernya, lalu kita ke bagian discuss dan kita send pesan kepada manajer purchase untuk meminta approval. Nah, baik, itu saja pembahasan saya sebagai staff purchase. Selanjutnya, skenario purchase ini akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Baik teman-teman, di sini saya Shena dengan CP 190 sebagai manajer purchase. Saya akan melakukan login masuk ke database Odoo untuk melakukan approve dalam produknya. Nah, setelah itu sudah ditandai dengan nama kita di pojok kanan. Lanjut kita klik pojok kiri dan pilih purchase. Nah, setelah itu kita pilih produk yang sudah dibuat sebelumnya. Ini. Nah,
di sini nanti ada bagian approve. Jadi kita bisa approve aja. Karena saya sudah approve, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu kita lakukan create bill. Nah, di sini karena tulisannya seperti ini, user error, kita harus chat terlebih dahulu. Ya, pada Syarifah selaku manager finance. Setelah itu baru kita bisa melakukan create vendor bill. Oke teman-teman, sekarang giliran saya Sabah Sinailillah dari CP184. Di sini saya bertugas menjadi manajer inventory. Yang mana manajer inventory itu bertugas untuk menerima dan mencatat stok baru saat dikirim atau dikirim keluar dengan menganalisis pemasok yang berbeda, mencatat pengiriman harian dan mengevaluasi pengiriman baru. Jadi intinya gampangnya ketika barang pesanan sudah sampai ke pembeli, maka saya akan menginfokan kepada pihak yang lain seperti itu. Jadi langsung saja saya di sini kita pilih ya untuk inventory. Nah, kita langsung pilih delivery order. Kemudian di sini bisa kita silang ya filternya. Kita langsung saja 164 tadi punya dari kami ya. Ready Mart. Nah, jadi ini tadi sudah saya kerjakan ya. Kalau misalnya harusnya ini tuh don ini belum diisi. Ya, jadi ketika tugas kita sebagai inventory adalah mengisi don ini sesuai demand-nya berapa. Maksudnya berarti barang yang ini sudah sampai ke pelanggan, kemudian kita infokan di sini artinya sudah sampai don. Kemudian nanti di sini ada validate seperti itu. Nah, nanti setelah divalidate berarti posisinya di sini berubah jadi don. Awal ready, kemudian menjadi don. Seperti itu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita print. Atau selain kita print, kita juga bisa pakai screenshot seperti itu. Nah, kemudian kita kembali ke grup discussion. Kemudian saya mau menginfokan kepada rekan saya selanjutnya, yaitu CP189 Syarifah, di mana dia di sini. Nah, di sini dia sebagai manajer finance. Nah, saya akan menginfokan untuk halo Syarifah, tolong approval dokumen berikut untuk vendor bill. Tolong kurang lebihnya itu saja, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Syarifah Nima Sagaf dengan NIC 489 akan menunjukkan tugas saya selaku manajer finance, yang dimana saya memiliki job desk yaitu untuk melakukan validate atau approval vendor bill. Ini adalah email login dan password yang akan saya gunakan untuk masuk ke SOD kami. Dan di sini untuk langkah-langkahnya, kita bisa buka menu discuss yang telah terdapat pesan dari teman saya. Ini adalah menu discussnya. Kemudian di sini saya mau ke modul accounting, saya buka accounting. Kemudian saya pilih yang vendor dan saya pilih yang bill. Untuk kita bisa melihat vendor bill agar kita bisa melakukan validate atau approval. Kita cari nomor dokumen dengan kode 164. Ini dokumennya. Oke,
Di sini kita bisa klik dokumennya terlebih dahulu gitu. Jadi kita isikan bill date-nya terlebih dahulu. Dan kita coba melakukan confirm lagi. Oke, maka dia akan berubah status menjadi post seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan register payment dengan mengklik register payment. Kita isikan data-data yang diperlukan. Jika telah benar, kita bisa pilih create payment agar dia bisa berubah status menjadi in payment, artinya sedang dalam proses pembayaran. Nah, dia akan berubah status menjadi in payment dan artinya tugas yang perlu saya lakukan telah berhasil dilakukan. Untuk itu, skenario simulasi dari kelompok kami mengenai podcast juga telah berhasil. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.